keluarga si EW-nya gitu. Artinya di sini semua yang dilakukan oleh Haji F itu menurut saya nonsen, bohong semua itu kalau menurut saya. Dia bilang mau kasus ini nggak mau lanjut, nggak mau apa, mau perpanjang, berarti dia mau ngungkit. Nah, gimana pemeriksaannya tadi, berjalan lancar kah? Alhamdulillah lancar, cuman sedikit pegel sih. Kita ketawa-ketawa aja di dalam. Berapa pertanyaan ke Tiara? 20 lebih. 20 lebih. 20 lebih kayaknya, 20 lebih. Bisa- Pertanyaan Dari jam berapa gitu jam ya? 11 sampai sekarang jam 1 jam 2. Menyangkut apa aja nih ke Tiara yang ditanyain tadi? Ya itu aja ya, cuma sekeliling itu aja yang Seputar bahas live Instagram. yang live TikTok, Live TikTok bukan Instagram. Berarti untuk statusnya sendiri sekarang masih Nggak ada status tersangka, hanya Nggak hanya ada. hanya orang yang dipanggil untuk klarifikasi. Kan saya udah bilang, silakan aja mereka mau penjarain klien saya, kan ini baju oranye hari ini. Nih bajunya masih biru. Mana nih yang bilang karpet merah baju oranye? Nih klien saya masih baju biru, habis ini mau kancol makan-makan. Sempet was-was nggak Mbak Tiara? Was-was enggak juga, aku santai aja sih, tenang. Iya, karena udah saya briefing, saya sudah memberikan masukan-masukan bahwa ini diduga cacat administrasi hukum. Cuman aku inget ini aja sih, anak nunggu di mobil, kasihan itu aja sih, sempet nggak kontrol juga tadi ya, nggak konsen karena inget anak aja sih di dalam mobil nungguin, kasihan. Kasihan dia. teh kan sudah 2 kali pemanggilan. Iya. Sempat mau udah ada komunikasi dengan pihak sana Bang atau dengan lawyer pihak sana? Tidak ada komunikasi. Tidak ada. Kita tetap mengikuti arah mereka, kan saya bilang sesuai dengan prinsip saya. Lo jual, gue borong. Karena mereka yang udah menjual, kita yang borong. Oke, artinya pas datang sini itu adalah pemanggilan dari Polda sendiri ya, Bang? Iya. Jadi artinya kita menghargai proses administrasi hukum, walaupun kami menganggap bahwa ini cacat formil, cacat hukum dalam proses penyidikan. Apa? STBL itu di dalam satu surat STBL disatukan ya pasal-pasal dalam pidana umum dengan pasal-pasal pidana khusus. Ini juga sudah harusnya penyidik tidak melakukan proses penyelidikan lebih lanjut, tapi ya kita hargai itu. Iya. Itu karena dia saya beri kesempatan untuk melakukan gelar perkara bersama pimpinannya, gelar perkara eksternal, gelar perkara internal dengan divisi-divisi yang ada di Polda Metro Jaya seperti Propam, Bitkum dan lain-lainnya gitu. Artinya setelah itu mungkin mereka akan memanggil saksi ahli pidana umum dan pidana khusus. Lalu ke depan itu dia akan memanggil ahli bahasa. Ini ketika ini tidak masuk unsurnya dalam pasal 310-311 sesuai dengan pidana umum, maka ini kasus akan diberhentikan. Prosesnya akan dilakukan dia akan dikeluarkan surat penghentian penyelidikan oleh pihak penyidik. Karena saya minta itu, tolong dihentikan. SP2 lidiknya harus dikeluarkan. Jangan sampai nanti saya minta lagi SP3 sidik kan gitu. Jadi artinya di sini biar tidak terlalu terkesan tidak terlihat profesional, karena saya menduga ini melanggar pasal 63 KUHP ayat 2 ya. Yang saya selalu gaung-gaungkan bahwa pidana yang khusus dengan pidana yang umum sedang berjalan bersama dalam satu objek perkara, maka haruslah dikedepankan pidana yang khususnya. Maka kalau pidana yang khususnya dikedepankan, apakah sudah sesuai dengan SKB 3 Menteri tentang pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016. Itu dulu. Seperti pasal 27 ya, ayat 3 angka 123, seperti pasal 28 ayat 2. Ini harus dibuktikan dulu oleh mereka. Maka ketika ini tidak bisa dibuktikan dan surat SP2 lidiknya keluar, kami akan lapor balik mereka dengan pasal-pasal pidana umum dan pidana khusus. Tergantung kami nanti konseling dengan Serse bagaimana yang terbaik pada saat nanti kami melakukan lapor balik. Oke. Kak Tiara, pertanyaan yang dilontarkan di dalam tadi apa aja, Kak? Kalau boleh tahu. Ya, itu aja sih. Ya pertanyaan Yang seputar itu seputar aja itu bahwa aja, nggak ada yang lain. mereka bilang bahwa laporan EW ini sudah didukung oleh Pak Haji F ya kan. Pak Haji F juga telah dipanggil sebagai saksi dari pihak pelapor ya, dan mengeluarkan akte kelahiran Gala dan mengeluarkan surat-surat bukti-bukti kelahiran Gala ini, balita ini. Ya nanti kita buktikan. Dan kami juga misalnya ini kasusnya tetap dilanjutkan karena saya sudah melayangkan surat permohonan pelindungan hukum dan oleh Polda Metro Jaya tetap dilanjutkan proses penyelidikan ke tingkat sidik, maka saya akan melakukan upaya hukum lain seperti gugatan PT UN.
saya akan gugat itu akte kelahiran Gala. Atau gugatan-gugatan lainnya, kan banyak pengadilan-pengadilan itu mencari keadilan. Jadi nanti di pengadilan mana yang akan saya ajukan gugatan ini, itu nanti kami pelajari lagi selanjutnya. Yang jelas nanti kalau memang ini bukti akte kelahiran Gala untuk menjerat klien kami, ya berarti ada konspirasi antara saudara Haji F dengan si pelapor EW. Padahal ini tidak memenuhi unsur delik ya. Karena saya bilang tadi, EW bukanlah keluarga inti, bukan keluarga konjagul, bukan keluarga yang luas di kalangan Haji Dodi Sudrajat dan Haji F. Ya, Pak Dodi Sudrajat dan Haji F. Mudah-mudahan Haji ya. Biar Amin. cepat jikir Amin. terus kerjaannya ya. Amin, amin. Jadi gitu. Jadi kita harus pastikan dulu, apakah si EW ini keluarga inti yang dimaksud keluarga inti adalah anak, istri, suami. Keluarga konjagul adalah sepupu, om, paman, ua, dan lain-lain. Keluarga luas, nenek moyangnya. Masukkah dalam golongan darah si EW ini keluarga Haji F atau dengan keluarga Pak Dodi? Kalau tidak masuk, nah ini fitnah lagi. Dia ngaku-ngaku di sini. Nah, jadi urusan perkara orang lain dia ikut campur. Nah lantas Haji F membantu memberikan bukti-bukti untuk melengkapi laporan saudara EW. Kasarnya ya, maaf ya kalau boleh kami istisarkan bahwa saudara Haji F telah melakukan persekongkolan jahat, ya diduga melakukan persekongkolan jahat untuk mencelakai klien kami dengan laporan yang cacat administrasi ini, gitu, cacat hukum ini. Artinya saudara F juga bisa kami libatkan nanti. Akan kami libatkan juga dalam laporan kami dan gugatan kami nanti ke depan. Gitu. Kalau memang ini ternyata mereka ada konspirasi. Seharusnya kalau memang beliau ini ada etikat baik dan kasus ini tidak mau berlarut-larut, mereka nggak usah masuk lagi dalam ranah ini. Sebenarnya Haji F itu nggak perlu menunjukkan saksi-saksi bukti-bukti yang mereka punya. Harus kalau memang mereka ingin adem ayem, nggak perlu ngikut-ngikutin EW kan nggak ada korelasinya dengan keluarga. Kan saya bilang tadi, siapa yang dimaksud dalam keluarga ini kan saya bilang tadi, satu keluarga inti, kedua keluarga konjagul, ketiga keluarga luas, gitu loh. Keluarga luas adalah moyangnya. Kalau memang di dalam keluarga ini tidak ada darah EW, ngapain lagi Haji F itu ikut-ikutan bawa bukti, seakan-akan ingin menjarakan banget ini, gitu loh. Jadi Haji F ini memang benar-benar ya, kalau memang dia tidak ingin kasus ini berlarut-larut, ngapain dia ikut jadi saksi, ngapain dia ikut bawa bukti, kan berarti Haji F tidak ada etikat baik untuk berdamai dengan Pak Dodi. Mohon maaf Bang, saya potong, itu bukti yang mana ya Bang? Kan yang saya tahu Pak Haji F itu tidak mengikut campuri urusan menurut penyidik tadi kami sudah dikasih tahu ya bahwa itu ada bukti akte kelahiran Gala dan kartu keluarganya almarhum Vanessa Angel dan suaminya. Menurut penyidik ini Haji Faisal sudah menjadi saksi. Berarti Haji Faisal ingin memperpanjang permasalahan, bukan ingin menutup perkara ini, gitu loh. Jadi bohong keterangan sorry bukan Haji F ya, saya klarifikasi, tolong jangan masukkan. Saya ulang lagi, berarti Haji F ya dengan adanya peristiwa ini berarti Haji F itu bohong, berstatement bahwa saya tidak ingin ikut campur, saya tidak ingin masalah ini tambah lebar. Artinya dengan mendukung EW, saudara EW, Haji F ini udah masuk dalam lingkaran propaganda dalam kasus ini, gitu. Dugaan propaganda. Kalau memang dia tidak ingin kasus ini panjang, ngapain dia ikut-ikut bawa bukti ke Polda Metro Jaya, padahal nggak ada kaitannya kan, gitu. Apalagi nggak ada kaitan keluarga si EW-nya gitu. Artinya di sini semua yang dilakukan oleh Haji F itu menurut saya nonsen, bohong semua itu kalau menurut saya. Dia bilang mau kasus ini nggak mau lanjut, nggak mau apa, mau perpanjang, berarti dia mau ngungkit masalah ini. Bang, terakhir Bang, untuk rencana melaporkan balik sendiri dalam waktu dekat atau menunggu bukan kasus dulu Bang? Kami menunggu pihak penyidik mengeluarkan SP2 lidik seperti apa yang saya minta. SP2 harus dikeluarkan karena ini cacat formil, cacat hukum. Tapi kalau penyidik ini masih terus melaksanakan ini, apalagi ditingkatkan menjadi tersangka, maka saya akan ajukan gugatan pra peradilan. Kan ada mekanisme hukum sesuai administrasi P1, P2, P3 gitu. Jadi tahap P9, P10, P11, P12, P13. Kalau ini inisialnya masih dalam koridor yang wajar untuk diminta keterangan klarifikasi, oke. Tapi kalau ini ada ingin dijadikan tersangka sehingga dia memakai baju oranye, kami tidak akan diam. Tim law firm Firdaus Oyo SH tidak akan diam. Kami akan tetap melakukan upaya hukum lain seperti gugatan PT UN yang saya bilang tadi. Oke. Siap. Oke.